Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi dengan saya, Razi Hashim, dalam kajian hadis pada mulian yang sangat mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji rahasia puasa sebagai pintu untuk menuju Allah, pintu merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan manusia, anak Adam, lahu, adalah bagi dia. Dan setiap amalan, wa kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu amalan baik soleh dilipat gandakan menjadi 10 ila 700, bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa Allah mengatakan kecuali puasa? Karena kemudian Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. As-sawmu li, puasa itu untukku. Li bisa diartikan karenaku, untukku, bagiku. Wa ana ajzi bih, aku langsung yang akan membalasinya. Perhatikan kalimatnya, aku langsung yang akan membalasnya, melipat gandakan pahalanya, melebihi 700 kali lipat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ungkapan tersebut ternyata Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ternyata ungkapan tersebut tidak sebatas harfiah seperti itu saja, namun ada makna tersirat di belakangnya, bahwa di saat seorang berpuasa, maka di saat itu dia sedang menjalin hubungan as-sawmu li, puasa itu milikku, bagiku. Maka pada saat seorang berpuasa, dia punya koneksi, punya hubungan ruhiyah dengan Allah pada saat yang mungkin dia tidak sadari. Coba sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di saat berpuasa kita tidak berani memakan sesuatu yang ada di lemari es kita, yang ada di lemari makanan kita, padahal tidak ada orang melihat kita. Karena saat berpuasa seseorang merasa dilihat oleh Allah, ada koneksi. Itu yang kita sebut dengan hubungan ruhiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualitas kita terbangun di saat puasa secara otomatis. Pada hari-hari biasa itu halal, bahkan malamnya langsung halal. Namun pada jam-jam tertentu, mulai dari subuh sampai terbenam matahari, maka makan itu menjadi haram. Makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Ternyata ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi apapun yang halal, karena khawatir terjebak kepada sesuatu yang kurang halal, syubhat, apalagi yang haram. Apalagi memakan yang haram. Maka sungguh aneh, orang yang perutnya berpuasa di siang hari, tetapi dia masih korupsi di hari-hari yang lainnya. Bahkan dia korupsi pada saat perutnya berpuasa. Artinya, dia belum menjalin hubungan spiritualitas, koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini tentu tidak akan mendapatkan ungkapan wa ana ajzi bih, aku yang akan langsung membalasnya. Artinya apa? Allah tanpa perantara akan langsung mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di saat seseorang berpuasa, ketika dia sudah menjalin suatu koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW mengatakan, pada saat kamu berpuasa, fa idza kana yaum saumi ahadikum, pada saat hari-hari kamu puasa, fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah dia berkata keji atau berkata kotor. Kenapa? Apa hubungannya menahan makan dengan berkata-kata kotor?
Karena ternyata kata-kata itu bisa mempengaruhi rohani seseorang. Bahkan kata-kata tersebut merupakan terjemahan dari isi hati seseorang. Ketika seseorang berkata kotor, berarti dia belum mempuasakan rohaninya, baru mempuasakan perutnya. Lalu Nabi mengatakan, bahkan فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Bahkan jika kamu dicaci seseorang, atau qatalahu, diserang seseorang, diajak berkelahi oleh seseorang, bertengkar, berperang mulut, atau berperang fisik, apa kata Nabi SAW? Falyakul inni shaim. Maka katakan, aku sedang berpuasa. Maksudnya apa? Aku sedang menjalin hubungan dengan Allah. Aku sedang menjalin hubungan dengan Allah, Rabb, Tuhan, penguasa alam semesta ini. Atau bahasa lainnya, inni shaim. Aku malu. Aku sedang malu untuk melanggar etikaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi SAW mengajarkan para sahabat, jika kamu puasa, lalu ada orang mengajakmu bertengkar, atau ada orang mulai mencari masalah denganmu, insabah, jika dia mencacimu, falyakul inni shaim. Katakan, aku malu di hadapan Tuhanku. Aku sedang sibuk dengan Tuhanku. Inilah hubungan yang kita sebut pintu menuju Allah SWT. Maka siapapun yang berpuasa, sebenarnya dia sudah ada di gerbang, di pintu ilahiyah, babel ilahi, pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, apakah dia bisa menjaga etikanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah dia melanggar. Ketika seseorang yarfus au yaskhab, ketika seseorang berkata kotor, berkata keji, maka di saat itu dia sudah tidak beretika ketika memasuki pintu-pintu menuju Allah SWT. Bagaimanakah pendapat sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah ketika ada seseorang berada di depan orang yang kaya atau pejabat yang tinggi, lalu ada orang awam yang menjadi tamunya berkata kotor, maka pada saat itu dia akan diusir atau minimal dia ditegur. Atau ketika ada orang mengganggu, mengajak berisik di pertemuan dengan orang-orang hebat, para pejabat, lalu kita berisik, diajak orang berbicara lalu kita layani, maka pada saat itu kita sudah mengganggu hadrah ilahiyah, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Nabi SAW mengajarkan, seseorang yang sedang berpuasa, dia sedang berada di pintu-pintu ilahi. Dia sedang berada di hadapan Allah SWT, sehingga dia harus menjaga etika rohani dengan tidak berkata keji, berkata kotor, bahkan tidak melayani orang untuk beramal maksiat, bertengkar, ataupun lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, hadis qudsi tadi atau firman Allah yang tidak tertulis di Quran tadi, tapi ada dalam hadis-hadis Nabi dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lainnya, ada lanjutannya bahwa ketika seseorang menjalin hubungan rohani dengan Allah SWT, maka dia mempunyai kelebihan lain. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammad biyadi," demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, la khalufu fammis sha'im, bau mulut orang yang berpuasa
atyabu indallah, lebih harum, lebih wangi di sisi Allah daripada misik, daripada bau harum misik. Kasturi. Kasturi merupakan salah satu wewangian yang paling harum di dunia pada masa Rasulullah SAW tentunya. Bahkan sampai saat ini, ketika seseorang berpuasa, mungkin pada zahirnya, karena dia tidak mengisi perutnya, tidak mengunyah sesuatu di mulutnya, maka akan muncul bau yang tidak sedap. Mungkin bau itu tidak sedap bagi orang yang lain yang mencium bau tersebut yang ada di dekatnya. Namun, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bau tersebut di sisi Allah ternyata lebih wangi, lebih harum daripada misik. Kita perlu garis bawahi bahwa keharuman tersebut bukan di sisi makhluk Allah, tetapi di sisi Allah, indallah, atyabu indallah, lebih harum, lebih wangi di sisi Allah. Jadi wajar jika kita masih mencium bau mulut orang yang berpuasa, tapi ingatlah, bau tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan hal itu tentu bukan pandangan lahiriah, tapi itu merupakan buah dari atau hasil dari jerih payah seseorang berpuasa tersebut menjaga hubungan rohaninya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seseorang yang berpuasa, disebutkan tadi, dia menahan mulutnya, lidahnya berkata kotor dan keji, menahan emosinya ketika dia diajak kelahi oleh orang lain. Fa in sabahu aw qatalahu ahad. Kalau ada orang yang memancing emosinya, bisa kita terjemahkan seperti itu, namun dia tidak melayaninya, karena luapan emosi merupakan al-ghadab. Dan Nabi mengatakan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, la taghdab, sampai 3 kali, jangan kamu marah. Kenapa? Ketika seseorang marah, maka kesadaran rohaninya langsung terputus dan langsung hilang. Pada saat itu, dia langsung dikuasai setan. Artinya apa? Dia sudah keluar dari pintu-pintu keilahian. Dia sudah tidak berada dalam ranah ilahi Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, itulah rahasia puasa. Berbeda dengan rahasia bulan puasa. Rahasia puasa merupakan pintu jalan cara orang untuk bisa sampai merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar jika Nabi mengatakan salasu da'awat mustajabah, 3 doa yang mustajabah. Salah satunya adalah as-saim hatta yaftur. Seseorang berpuasa sampai dia berbuka. Kenapa? Karena di saat-saat itu dia connect kepada Allah, dia nyambung kepada Allah, sehingga ketika dia berdoa kepada Allah, dia meyakini Allah itu dekat. Benarlah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya, hamba-hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, di mana aku, bagaimanakah aku, tentang Allah, maka katakanlah, inni qarib, aku sungguh sangat dekat. Kedekatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa dengan menjaga etika-etika kerohanian. Maka marilah, sahabat Zakat TV, kita menjaga etika-etika kerohanian kita di saat puasa, sehingga kita mendapatkan rahasia tadi, langsung nyambung, langsung wusul, langsung sampai merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang berpuasa tapi dia masih merasakan Allah sungguh jauh. Kenapa? Ini terbukti dari lisannya yang masih kotor, lisan yang masih berkata keji, emosi yang masih meluap-luap pada hari-hari dia berpuasa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, wajar jika Nabi SAW sering berpuasa, sehingga wajar juga kemudian Nabi adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya, menahan emosinya. Nabi mengatakan, ana amlakum irba, aku adalah orang yang
paling kuat menahan hawa nafsunya. Karena beliau setiap saat menjaga, melatih rohaninya sehingga tetap merasakan kedekatan Allah SWT. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV dimuliakan Allah, lanjutan hadis qudsi tadi adalah lis-shaimi farhatani. Allah SWT mengatakan, orang-orang yang berpuasa, lis-shaim, orang yang berpuasa, farhatan, mendapatkan dua farhah, dua kebahagiaan. Farhatun indal fitr, kebahagiaan yang pertama yang dirasakan adalah di dunia, yaitu saat dia berbuka, dan hari raya, yaitu Al-Fitr. Al-Fitr artinya berbuka, dan hari raya Idul Fitr berarti hari raya kembali berbuka, kembali makan. Maka semua kita yang berpuasa, bahkan kita lihat orang-orang yang puasanya masih belum sempurna pun, masih belum lengkap 30 hari pun, masih berbahagia, ikut berbahagia pada hari-hari tersebut. Namun ada yang kedua, ini bahagia yang hakiki. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan di saat dia bertemu Rabbi, Rabbnya, Tuhannya, pengaturnya, penguasanya, penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV dimuliakan Allah, kalimat hadis ini, orang yang berpuasa mendapatkan farhah, farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ini menunjukkan bahwa puasa itu melahirkan efek spiritual, efek yang bukan fisik, tapi efek yang non-fisik. Seseorang merasa bahagia. Pernahkah kita bertanya, sebenarnya yang bahagia itu apakah muka yang ceria, mata yang berbinar-binar, bibir yang merah delima, atau baju yang bagus, atau uang yang banyak? Apakah yang disebut bahagia di situ? Ternyata bahagia itu bukan di muka, bukan di tangan, bukan pada baju, tapi bahagia itu adalah sifat, kondisi rohani, kondisi roh, kondisi perasaan seseorang, psikologis seseorang saat dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang berlebih, sesuatu yang sangat bermanfaat. Tidak mungkin seseorang bahagia pada sesuatu yang dia tidak minati. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang paling lama, atwalun nas, yang paling lama laparnya, jau'an, yaumal qiyamah, adalah atwaluhum syab'an fid dunya. Mereka yang paling lama kenyang, paling sering kenyang di dunia. Hadis ini kualitasnya hasan, bagus. Artinya apa? Hadis ini bisa dijadikan keyakinan kita. Orang yang paling sengsara di akhirat kelak adalah orang-orang yang terlalu bersenang-senang dunia. Seperti hadis tersebut, orang yang paling lama laparnya di akhirat adalah orang-orang yang paling lama kenyangnya di dunia. Di saat orang berpuasa, dia tidak berpuasa. Di saat orang menahan syahwat, dia tidak menahan syahwat.
Di saat orang menahan emosi, dia tidak menahan emosi. Di saat orang-orang menahan kata-kata kotor, dia tidak menahan kata-kata kotor. Maka merekalah orang-orang yang akan diberikan kekotoran, kekejian itu nanti di akhirat. Sehingga mereka akan merasakan ketidaktenangan, perasaan takut, kelaparan yang luar biasa. Hadis Nabi SAW menginspirasi seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah diundang ke kampungnya, Yaman Utara yang masih masuk daerah Najd Selatan. Abu Hurairah saat itu adalah wali kota di Madinah. Ketika sampai di kota kelahirannya, Abu Hurairah disuguhi, karena dia seorang sahabat Nabi dan penyahabat negara, maka beliau disuguhi makanan yang paling enak. Di saat itu ada gandum yang paling halus dan paling mahal harganya. Ketika dihidangi, Abu Hurairah langsung meneteskan air mata sembari berkata, "Ma akala Muhammadun hadha." Muhammad kekasihku tidak pernah memakan makanan ini sebelumnya. Kemudian beliau menangis. Sahabat Zakat TV menggunakan Allah, perhatikanlah bagaimana Nabi berhasil mentarbiyah, mendidik, mengkader sahabat-sahabat supaya jadi zuhud. Abu Hurairah merupakan sahabat, termasuk sahabat yang paling sengsara di zaman Nabi, karena pernah cuma makan dedaunan dan pernah tidak makan 3 hari. Sahabat Abu Hurairah, tapi kemudian beliau berhasil menjadi seorang pejabat negara. Dan Nabi mengatakan, hendaklah kamu wahai Abu Hurairah berpuasa setiap bulannya 3 hari. Jadi semangat Ramadan dibawa ke bulan-bulan yang lain. Menahan diri untuk memakan yang halal, apalagi memakan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar hukumnya, apalagi makan sesuatu yang haram. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika seseorang berpuasa, akan muncul perasaan dia bahwa ada orang lain yang lapar seperti dia. Makanya wajar. Coba, ketika kita tidak makan selama 12-13 jam pada saat puasa, bertemu air putih pun kita sangat bersyukur. Bayangkan, satu air putih pun kita sangat bersyukur. Pada hari-hari biasa, jarang orang bersyukur ketika minum air putih. Namun pada hari-hari Ramadan, orang-orang bersyukur ketika meminum satu teguk air yang tadinya dia tidak hiraukan. Hebatnya puasa bisa menyadarkan orang untuk bisa bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis sebutkan, "Lallah, sungguh Allah, yadhak, tertawa, tersenyum, yarda, ridha terhadap hambanya yang setelah makan lalu dimengatakan, fayaqulu alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberi rezeki kepadaku." Perhatikan, sehari-hari kita, sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, minum begitu saja, tanpa meresapi satu teguk sebagai nikmat dari Allah SWT. Tapi di saat-saat puasa, kita langsung merasakan bagaimana agungnya nikmat Allah SWT. Itulah yang kita sebut puncak kebahagiaan. Ketika seseorang bisa bersyukur kepada Allah, di saat itulah orang tersebut berbahagia. Karena al-abd asy-syakir, hamba yang berbahagia, itu salah satu cirinya adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang susah, kapan dia bersyukurnya? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya dan bersyukurnya luar biasa. Mungkin bagi kita yang berpuasa, satu teguk air sangat berharga. Bagi orang yang susah, mendapatkan mungkin 50.000 sehari, ketika mendapatkan bantuan 100.000 dari orang lain, dia sungguh sangat berbahagia. Begitulah manusia, ketika dirinya susah, merasakan kesusahan lain, dan kemudian mendapatkan satu nikmat saja, dia akan berbahagia.
Tapi sayangnya, ketika nikmat itu berulang lagi, dia tidak sadar dan dia lupa lagi. Benarlah kata para ulama ahli hikmah yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairah, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu pada dasarnya rohaninya tidur ketika mereka mati. Ketika rohnya terpisah dari badannya yang bersifat duniawi, intabahu, mereka baru sadar. Maka kita diminta oleh Allah dengan berpuasa sadar sebelum kita mati. Jadi puasa, sahabat Zakat TV yang mulia Allah, adalah salah satu cara kita untuk membangkitkan rohani yang tadinya tertidur, yang tidak peka, yang tidak khusyuk, yang tidak merasakan kesusahan orang lain. Demikianlah sahabat Zakat TV. Semoga puasa yang kita laksanakan bisa menjadi babun, salah satu pintu yang bisa menghantarkan kita sampai kepada hadrah ilahiyah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita mustajab seperti disebutkan tadi. Bau nafas kita harum di sisi Allah, lalu kita mendapatkan farhatani, dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat itu banyak orang bersedih, tapi orang-orang berpuasa adalah orang yang paling berbahagia. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita menuju puasa muttaqin yang akan masuk babur rayyan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.